got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang Prodi Manajemen akan memaparkan materi penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami. Saya Arnita Faraulia, NPM 238100044. Perkenalkan, saya Laila Syafa'atun, NPM 238109292. Hai, perkenalkan, nama saya Radita Nafra Hepsari, NPM 2381039. Tabel distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu. Tabel distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi tunggal dan tabel distribusi berkelompok. Tabel distribusi tunggal adalah menyajikan frekuensi dari data yang tidak dikelompokkan dan setiap nilai dalam data ditampilkan secara individual. Sedangkan tabel distribusi frekuensi adalah cara menyajikan data kuantitatif yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval dan masing-masing interval memiliki batas atas dan bawah, serta frekuensi yang menunjukkan banyaknya data yang masuk. Lalu ada tujuan dari distribusi frekuensi. Tujuan dari distribusi frekuensi adalah untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang teratur tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Contoh tabel data frekuensi 58, 53, 56, 64, 50, 50, 55, 57, 56, 56, 71, 72, 50, 77, 83, 80, 88, 43, 60, 68, 70, 71, 60, 55, 42, 58, 83, 92, 95, 47, 51, 82, 70, 57, 67, 82, 55, 69, 72, 65. Ya, dari contoh data di atas, kita akan menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar. 42, 43, 47, 50, 50, 50, 51, 53, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 60, 60, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 77, 80, 82, 82, 83, 83, 88, 92, 95. Lalu setelah mencari data terkecil sampai terbesar, kita akan menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,60 sama dengan 6,28. Kita bulatkan menjadi 7. Setelah menentukan banyak kelas, kita menentukan nilai rank dengan rumus nilai tertinggi dikurangi terendah. Dari data yang sudah kita urutkan tadi, maka 95 dikurangi 42 sama dengan 53. Jadi nilai ranknya adalah 53. Lalu setelah menentukan nilai rank, kita menentukan lebar kelas atau panjang kelas interval dengan rumus I sama dengan R dibagi K sama dengan 53 dibagi 8 sama dengan 6,625. Kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya, kita mencari interval kelas. Interval kelas adalah nilai yang digunakan untuk mengelompokkan data dalam tabel distribusi berkelompok.
Jadi dari data di atas, interval kelasnya adalah 42 sampai 50 merupakan interval pertama. 51 sampai 59 merupakan interval kedua. 60 sampai 68 merupakan interval ketiga. 69 sampai 77 merupakan interval keempat. 78 sampai 86 merupakan interval kelima, dan 87 sampai 95 merupakan interval keenam. Ya, jadi selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lain. Jadi nilai batas kelas dari data di atas adalah 42 sampai 50. Nilai 42 disebut batas bawah kelas pertama dan 50 disebut batas atas kelas pertama. 51 sampai 59. Nilai 51 disebut batas bawah kelas kedua dan 59 disebut batas atas kelas kedua. 60 sampai 68. Nilai 60 disebut batas bawah kelas ketiga dan 68 disebut batas atas kelas ketiga. 69 sampai 77. Nilai 69 disebut batas bawah kelas keempat dan 77 disebut batas atas kelas keempat. 78 sampai 86. Nilai 78 disebut batas bawah kelas kelima dan 86 disebut batas atas kelas kelima, dan yang terakhir ada 87 sampai 95. Nilai 87 disebut batas bawah kelas ke-6 dan 95 disebut batas atas kelas ke-6. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan menghitung titik tengah yang dimana titik kelas terletak pada tengah-tengah kelas, seperti contoh kelas interval 42 sampai 50, tengah-tengahnya 46, 51 sampai 59, tengah-tengahnya 55, 60 sampai 68, tengah-tengahnya 64, 69 sampai 77, titik tengahnya 73, 78 sampai 86, titik tengahnya 82, 87 sampai 95, titik tengahnya 91. Selanjutnya saya akan menghitung atau mencari tepi kelas, di mana jika tepi bawah itu min 0,5 sedangkan tepi atasnya plus 0,5. Jadi tepi atas kelas interval kelas pertama 42 sampai 50 yaitu 50,5. 51 sampai 59 yaitu 60,5. 60 sampai 68 kelas tepi atasnya yaitu 68,5. 69 sampai 77 tepi atasnya yaitu 77,5. 78 sampai 86 yaitu tepi kelasnya 86,5. 87 sampai 95 yaitu tepi kelasnya 95,5. Selanjutnya saya akan mencari lebar kelasnya dengan cara kita menghitung selisih antara tepi kelas interval, tepi bawah, dan tepi atas. Berikut lebar kelas interval yaitu 42 sampai 50 yaitu 9 dengan cara penghitungan 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 dengan hasil 9. Penghitungan selanjutnya seperti itu, sama. Kelas interval 51 sampai 59 lebar kelasnya 9. 60 sampai 68 lebar kelasnya 9. 69 sampai 77 lebar kelasnya 9. 78 sampai 86 lebar kelasnya 9. 87 sampai 95 lebar kelasnya 95. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang berisikan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari.
Yang pertama ada pengertian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Kedua, ada pengertian distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Selanjutnya, saya memiliki contoh soal untuk distribusi frekuensi kumulatif. Di sini ada limit kelas 21,7 sampai 25,1 dengan frekuensi 3. Yang kedua ada 25,2 sampai 28,6 dengan frekuensi 4. Selanjutnya ada 28,7 sampai 32,1 dengan frekuensi 7. Selanjutnya ada 32,2 sampai 35,6 dengan frekuensi 7. Selanjutnya 35,7 sampai 39,1 dengan frekuensi 6. Selanjutnya ada 39,2 sampai 42,6 dengan frekuensi 2. Yang terakhir ada 42,7 sampai 46,1 dengan frekuensi 1. Jumlah dari frekuensi tersebut ada 30. Selanjutnya kita menentukan limit bawah dari limit kelas. Limit bawah kelas itu ada yang pertama itu 21,7, 25,2, 28,7, 32,2, 35,7, 39,2, 42,7 dan yang terakhir 46,2. 46 itu kita dapatkan dari limit kelas atas 46,1, kita tambahkan dengan 0,1 jadinya 46,2. Setelah itu kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari limit kelas tersebut, yaitu 21,7. Ya karena kurang dari 21,7 itu gak ada, jadi kita tulis 0. Selanjutnya 25,2 itu kita dapatkan dari frekuensi yang pertama, jadinya kita tambahkan 3, jadinya hasilnya 3. Terus seterusnya 28,7 kita tambahkan dengan adanya frekuensi 4, jadinya 7. Selanjutnya 32,2 kita tambahkan dengan frekuensi ke-7, jadinya 14. Selanjutnya 35,7 kita tambahkan frekuensi 7, jadinya 21. Selanjutnya 39,2 kita tambahkan frekuensi 6, jadinya 27. Selanjutnya 42,7 kita tambahkan frekuensi 2, hasilnya 29. Yang terakhir itu 46,2 ditambahkan frekuensi 1, jadinya 30. Yang terakhir kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari limit kelas. Limit kelas 21,7 lebih dari 21,7 itu ada 30. Terus yang kedua ada 25,2 itu kita kurangi dari frekuensi ketiga, jadinya 27. Selanjutnya 28,7 kita kurangi frekuensi 4, jadinya 23. Selanjutnya 32,2 kita kurangi frekuensinya 7, jadinya 16. Selanjutnya 35,7 kita kurangi 7, hasilnya menjadi 9. Selanjutnya 39,2 kita kurangi 6, hasilnya menjadi 3.
Terus 42,7 kita kurangi 2 hasilnya 1. Yang terakhir 46,2 itu kita kurangi 1 hasilnya 0.